Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang tips buat konten di tahun 2026 itu seperti apa. Maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Oke, teman-teman sekalian ya, kalau kita berbicara tentang konten di tahun 2026 ya, ini banyak sekali yang harus teman-teman lakukan karena ya persaingan itu semakin lama semakin ketat, apalagi di tahun 2026 distribusi konten itu sudah sampai puluhan juta teman-teman. Kita berdiam seperti ini ya siap-siap untuk tenggelam. Kita berdiam seperti ini ya siap-siap untuk tidak dikenal orang lagi, begitu kan? Nah, yang pertama yang wajib teman-teman pahami adalah bikinlah konten sesuai dengan pengalaman. Ya, bukan sekedar informasi. Saya tegaskan, bikinlah konten dengan adanya pengalaman, bukan sekedar informasi. Maksudnya seperti apa, Mas Didik? Ya, teman-teman, kita lihat sekarang AI itu sudah semakin mengerikan gitu kan. Maka kalau kita lihat, kalau sekedar informasi, AI sudah bisa menduplikasi itu. AI sudah bisa buat itu. Bahkan dia bisa membuat ribuan konten secepat kilat gitu kan. Nah, kita sendiri ya biar supaya bisa unggul bagaimana? Maka bermain di wilayah pengalaman. AI nggak bisa main di pengalaman teman-teman. Makanya kalau ada jawaban dari AI itu jawaban sesuai dengan informasi, bukan jawaban sesuai dengan pengalaman kita. Kalau kita berbicara tentang pengalaman kita, orang akan lebih mau mendengarkan kita karena kita ada pengalaman. Contoh, saya cerita tentang umroh, tapi saya cerita tentang umroh karena saya ada pengalaman di sana. Saya cerita, saya nginap di sini, saya dapatnya ini, saya kemudian umroh jam segini. Saya cerita berdasarkan pengalaman saya, itu lebih enak didengar teman-teman. Ya, kalau AI yang ngomong itu sekedar informasi. Ya, nah gitu ya teman-teman sekalian. Kalau teman-teman adalah seorang misalnya tour leader umroh, ya ceritalah sesuai dengan pengalaman tour leader umroh. Saya tentang SEO spesialis, saya cerita tentang pengalaman SEO saya, pengalaman website yang saya kelola dan lain sebagainya. Maka pengalaman tidak bisa diukur dengan informasi saja, pengalaman tidak bisa diduplikasi oleh AI. Itu teman-teman sekalian. Makanya menurut saya 2026 ini orang-orang yang menceritakan pengalaman dia pemenangnya. Ya, orang-orang yang sekedar memberikan informasi bukan dari pengalamannya, kalahlah dengan AI, dia pasti kalah. AI jauh lebih pintar, AI jauh lebih keren bahasanya. Kalau sekedar informasi, kita pasti kalah dengan mereka. Maka teman-teman yang bisa teman-teman lakukan adalah mainlah dengan pengalaman. Itu dulu teman-teman sekalian ya. Yang kedua, coba teman-teman lakukan pendek, padat, dan berisi. Ya, ini pendek, padat, dan berisi. Coba lakukan ini dulu di tahun 2026. Ya, maka konten-konten vertikal, konten-konten reels itu jauh lebih kuat. Kenapa? Karena pendek, padat, berisi itu yang kita mainkan teman-teman. Ya, karena distribusi konten tuh udah puluhan juta teman-teman. Orang akan memilih mana yang kira-kira beda, itu yang akan ditonton oleh orang-orang. Ya, maka kita lihat ya, jangan kosong, jangan terlalu clickbait juga. Maka dia harus ada isinya. Value yang kita lakukan tetap lakukan di depan teman-teman sekalian. Ya, makanya nomor 2 ini 2026 saran saya teman-teman, mainlah konten-konten yang simple ya, padat, berisi ya, dan ada value-nya kuat. Oke? Nah, itu ya mungkin teman-teman bikin konten untuk memancing 15 sampai 40 detik dan lain sebagainya. Coba 30 detik dulu, cek pasar dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, personal branding adalah kunci. Oke? 2026 personal branding adalah kunci. Kita ya sudah tidak tepat kalau kita berada di belakang kamera lagi teman-teman sekalian. Sudah saatnya teman-teman berada di depan kamera untuk membuktikan teman-teman itu siapa. Mainkan personal brandingnya, bukan sekedar akun kosong. Apalagi sebenarnya akun publik. Akun publik boleh naik. Banyak orang-orang sukses dengan akun publiknya. Ya, ketika sukses dengan akun publiknya kena ban, dia bingung. Ya, dia bingung. Dia tidak ada personal branding. Tapi kalau personal brandingnya kuat, ya, ada yang rontok satu, ada yang roboh satu, dia tetap kuat teman-teman sekalian. Itulah personal branding. Maka saya sarankan tahun 2026 personal branding adalah kunci. Orang tahu, orang follow karena kita sebagai siapa. Orang follow siapa kamu. Ya, bukan cuman apa yang kamu bahas. Itu ya teman-teman sekalian ya. Nah, yang keempat adalah edukasi plus opini itu adalah konten mahal menurut saya di tahun 2026. Saya ulangi, edukasi plus opini itu adalah konten mahal. Oke, ada ilmunya, ada sudut pandangnya. Edukasi plus opini. Contoh misalnya, saya cerita tentang tips SEO di tahun 2026 ini. Ya, opini saya apa? Ya, tipsnya ada 1, 2. Opini saya adalah tahun 2026 ini lebih ke konten kualitas. Nah, ada opini yang teman-teman tonjolkan tidak sekedar yaitu edukasi saja.
Maka edukasi plus opini sama dengan adalah konten mahal di tahun 2026 ini. Oke? Nah, nomor 5 adalah AI itu alat teman-teman, bukan otak. Saya tegaskan, AI itu alat bukan otak. Makanya jadikan AI itu sebagai alat kita untuk berkembang. Bukan AI-nya yang kita kembangkan ya. Otak kita yang tetap kita kembangkan, AI itu sebagai alat saja. Ya, ide dari mana? Dari kita. AI yang mengembangkan itu semua. Oke? AI yang mengembangkan itu semua. Karena AI hanyalah alat. Sama ya teman-teman, kayak dulu Google. Awal mula Google muncul, apa yang terjadi? Udahlah, kayak nggak laku buku. Kayak sepertinya buku-buku nggak laku. Sepertinya informasi-informasi semua dari Google. Sepertinya kitab-kitab udah nggak laku. Sepertinya ya informasi-informasi orang-orang sudah nyari di Google. Tidak. Awal mula mungkin seperti itu. Tapi lama-kelamaan orang lama-lama tahu Google hanyalah alat. Munculnya AI juga pertama kali, udahlah. Era dimana habislah sudah video-video ini. Era dimana ya orang-orang sudah ya mengerti ya, karena membuat AI adalah percepatan dan lain sebagainya. Karyawan sudah tidak diakui lagi dan lain sebagainya. Maka jadikan AI sebagai alat. Contoh, misal kalau teman-teman melakukan membuat edit video ternyata 10 menit, pakai AI bisa 1 menit, ya gunakan AI. Kalau teman-teman ternyata punya 10 karyawan, ternyata AI ini bisa merontokkan cukup 2 karyawan saja, ya gunakan AI. Itu percepatan sebagai alat. Nah, seperti itu teman-teman sekalian ya. Itu yang harus teman-teman lakukan. Yang keenam, ya teman-teman harus punya guru yang jelas. Ya, saya pastikan tahun 2026 teman-teman tidak memiliki guru. Entah kemana-mana kita jalannya. Ya, kita banyak informasi nggak jelas teman-teman ya. Ada yang nyuruh kita ke sana, ada yang nyuruh kita ikut ini, ada yang nyuruh kita ikut ini. Maka siapa yang harus kita ikuti? Saran saya teman-teman harus punya guru yang tepat. Harus punya guru atau mentor yang tepat. Makanya saya pun sampai sekarang punya mentor. Ya, saya belajar YouTube, ada mentor saya. Saya belajar TikTok, ada mentor saya. Saya belajar Google Ads, ada mentor saya. Masing-masing kita cari mentor yang tepat. Nggak ada mentor, kita diambang dengan human error, diambang dengan kesalahan-kesalahan. Mentor inilah yang melatih kita agar kita tidak melakukan kesalahan. Itu yang keenam. Yang ketujuh, teman-teman coba gabung komunitas yang sevibrasi. Nggak apa-apa dianggap orang aneh, tapi kita masuk dengan orang yang mendukung kita. Saya lihat teman-teman sekalian, orang yang datang berkumpul dengan yang tidak mendukung dia tidak akan pernah berhasil di tahun 2026 ini. Maka kenapa kita bisa berhasil? Karena kita masuk di komunitas yang mendukung kita. Masuk di komunitas yang support kita. Masuk di komunitas yang membuat kita bisa berkembang. Cari itu teman-teman sekalian. Oke, 7 hal ini coba lakukan. Mudah-mudahan teman-teman bisa membuat tips, membuat konten di tahun 2026 ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Itu saran saya. Semua manfaat. Bagi teman-teman bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.